Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden yang kami hormati, pada pagi hari ini dalam suasana yang sangat berbahagia dan juga dalam cuaca yang baik, para peserta sangat menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden telah berkenan menerima peserta penataran kewaspadaan nasional yang diikuti oleh tokoh-tokoh pemuda dari seluruh wilayah tanah air, baik itu dari KMPI, dari organisasi pemuda, dan juga pimpinan dari berbagai senat mahasiswa perguruan tinggi. Jumlahnya lebih daripada 100, dan mereka sudah sejak lama menunggu kesempatan bertemu dengan Bapak Presiden. Selain dapat nantinya Bapak Presiden memberikan petunjuk-petunjuk kepada mereka, sekaligus juga mereka ingin berjabatan tangan dengan Bapak Presiden secara langsung. Dan pada pagi hari ini, oleh karena mereka ingin bertemu dengan Bapak dalam keadaan rapi, mereka meminta kepada kami untuk menyiapkan batik yang seragam. Alhamdulillah, dengan susah payah kami mendapatkan batik yang seragam pada pagi hari ini, sehingga dengan demikian Bapak bisa menyaksikan mereka dalam keadaan rapi, diterima oleh Bapak Presiden. Sebagaimana yang tadi telah kami laporkan kepada Bapak Presiden, banyak hal yang menjadi bahan materi yang disampaikan selama penataran, dan banyak hal juga yang telah mereka tanyakan kepada para pembicara. Dan sehubungan dengan itu, kami mohon kiranya Bapak Presiden dapat memberikan petunjuk-petunjuk kepada para peserta dan kepada seluruh pemuda Indonesia, terutama di dalam menghadapi berbagai peristiwa penting yang akan kita songsong di waktu-waktu yang akan datang. Pertama adalah pemilihan umum tahun 92 yang akan datang. Kedua adalah sidang umum MPR tahun 93 yang akan datang. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah dalam rangka kita menyongsong pembangunan jangka panjang tahap kedua, atau yang sering juga dikemukakan oleh Bapak Presiden sebagai era kebangkitan nasional yang kedua, di mana mereka inilah yang nanti juga akan menjadi pelaku-pelaku aktif di dalam pembangunan jangka panjang tahap kedua yang akan datang. Demikianlah laporan kami, dan mohon perkenan dari Bapak Presiden. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saudara-saudara dan adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan ucapan selamat datang kepada saudara-saudara semua, para peserta penataran kewaspadaan nasional di Tapos ini. Dan tentu lebih dulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya dengan rahmat-Nya kita dapat bertemu muka pada pagi hari ini. Saya sampaikan selamat pula kepada saudara-saudara yang telah memperoleh kesempatan untuk mengikuti penataran kewaspadaan nasional. Dan dari laporan yang saya terima dari saudara Menteri, bahwasanya banyak bahan-bahan yang telah disampaikan oleh para penjabat kepada saudara-saudara semua, dan mudah-mudahan dari semua bahan-bahan yang telah diberikan dan diterima akan menjadi pelengkap bagi saudara-saudara dalam menempatkan diri sebagai warga negara Indonesia yang mau tidak mau, para pemuda yang nantinya memang akan menerima tongkat estafet daripada generasi yang lebih tua daripada saya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan daripada apa yang telah diterima juga akan dapat meningkatkan kesadaran politik daripada saudara-saudara semua. Setidak-tidaknya
dapat meningkatkan kesadarannya akan mengetahui akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara daripada negara Republik Indonesia yang dasarnya adalah Pancasila dan konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar 45 yang kita bertekad setelah kita berjuang sekian tahun lamanya melaksanakan kemurnian daripada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam melanjutkan perjuangan kita untuk mengisi kemerdekaan dalam rangka mencapai cita-cita perjuangan kita dalam masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila ini. Saudara dituntut untuk meningkatkan kewaspadaan, tentunya juga kewaspadaan daripada segala ancaman-ancaman, tantangan-tantangan yang mungkin timbul akan bisa menghambat maupun juga menjadi rintangan, bahkan mungkin bisa membahayakan daripada kelangsungan hidup negara dan bangsa kita yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tentunya di dalam mengikuti perkembangan yang terakhir ini, tentu juga tanya kewaspadaan apa yang harus ditingkatkan, karena perkembangan terakhir ini dapat dikatakan umpamanya perubahan-perubahan yang serba cepat yang mungkin tidak terduga sebelumnya bahwasanya akan terjadi mengenai perubahan-perubahan di negara-negara komunis di Eropa Timur maupun juga negara komunis raksasa baik Rusia maupun juga daripada RRC. Kita tidak akan menduga kalau akan terjadi justru daripada runtuhnya komunisme bukan karena kejayaan daripada negara-negara yang menentangnya, artinya blok barat, tapi justru kehancurannya dari dalam itu sendiri. Dari dalam bukan karena pertentangannya, tetapi kesadarannya karena mengakui akan kekeliruan daripada komunisme, ideologi yang diandalkan ternyata memang tidak bisa memenuhi harapannya untuk meningkatkan kemakmuran daripada rakyatnya, sehingga menyadari kekeliruan kemudian lantas perlu ada perubahan-perubahan yang hanya anehnya itu ternyata memang belum mempunyai konsep daripada pembaruan, tapi komunisme sendiri sudah rontok. Akibatnya dengan sendiri juga mencari sana mencari kemari, kemudian lantas timbul daripada keadaan-keadaan yang tidak segera mereka atasi dalam mencapai tujuan daripada perubahan itu. Sampai-sampai baik negara Rusia maupun juga Uni Soviet maupun juga Republik Rakyat Cina saat ini maupun pada waktu ada perubahan sampai saat ini, mereka mengakui bahwasanya kegagalan daripada komunisme kemudian lantas perlu koreksi dan mencari alternatif lainnya itu. Karena belum dapat menentukan alternatif sehingga tidak segan-segan untuk mengatakan ialah sementara sebagai satu negara yang besar menggunakan dua sistem, ialah sistem sosialis komunis sama sistem kapitalis yang tadinya mereka tentang. Karena apa? Karena mana dengan mengeterapkan daripada sistem komunis sosialis nyata-nyata memang tidak bisa memakmurnya daripada rakyatnya. Melihat negara kapitalis kok bisa rakyatnya memakmur, kemudian dengan dirinya lantas akan mencoba apakah itu yang akan tepat. Tapi semuanya itu sedang dapat dikatakan meraba-raba karena masalahnya kemudian lantas sekarang belum betul-betul. Inilah salah satu juga kewaspadaan yang perlu kita terapkan dalam negeri, dalam kita sendiri. Banyak sesuatu mengakui kesalahan, menyadari kesalahannya, tapi kalau kemudian lantas cari alternatifnya belum teruji, dan akibatnya seperti itu. Ini betul merupakan suatu kewaspadaan. Kewaspadaan itu tidak hanya kita tujukan ada ancaman daripada luar, tapi juga ancaman yang dari dalam itu sendiri. Itu ada komunisme, dan tentunya juga ada pertanyaan. Dulu memang kita mengetahui bahwa komunisme merupakan suatu bahaya. Karena mereka mempunyai doktrin untuk mengkomuniskan dunia dalam rangka mensejahterakan daripada umat manusia ini. Tapi ternyata bahasanya jangankan mensejahterakan daripada
manusia sedunia untuk mensejahterakan daripada bangsanya saja memang tidak bisa gitu. Karena itulah mereka menyadari sehingga kemudian lantas mencari alternatif lainnya. Nah, tentunya dalam rangka ini lantas sekarang salah satu bahaya yang kita hadapi, mereka mengkomuniskan dunia akan menjadi kurang. Karena masalahnya untuk mengeterapkan, memperbaiki dalam sendiri saja belum menemukan yang tepat. Tapi apakah kemudian komunisme itu tidak akan tetap merupakan satu bahaya? Seperti tadi yang saya katakan, justru dengan perubahan-perubahan, pembaruan yang ingin mereka terapkan dan belum mencari bentuknya, belum bisa mewujudkan daripada perubahan kesejahteraan pada rakyatnya, kemudian ada kelompok lagi dalam merasakan kenyataan, loh, kalau pembaruan yang diharapkan kemudian bisa membawa kesejahteraan pada rakyat, nyatanya kok sekarang kok kehidupannya lebih berat, lebih sulit daripada pada waktu masih menerapkan komunisme itu. Sehingga kemudian masih ada kelompok, kalau begitu bagaimanapun jelek-jeleknya maka komunisme lebih baik daripada apa yang sekarang dihadapi atau diterapkan dalam kehidupan dan perubahannya itu. Karena itu tentunya lantas sekarang apakah itu akan terjadi sebagai halnya juga pernah terjadi perubahan daripada komunisnya yang tidak kita gambarkan lebih dulu, kemudian apakah terjadi nanti komunisme akan kembali lagi seperti yang semula. Karena lantas dalam mencari sistem yang baru itu bisa menemukan, bisa jadi mereka itu kan kalau begitu lebih baik kembali kepada komunisme saja daripada toh perubahan akhirnya tidak membawa daripada kemakmuran dan kesejahteraan daripada rakyat. Ini bisa terjadi pula. Karena itu juga segala sesuatunya harus menjadi satu pertimbangan daripada untuk kita untuk selalu waspada apa yang akan terjadi daripada perkembangan di dunia ini. Nah, setelah kita bisa menyaksikan bahwasanya perubahan itu sangat cepat, tidak bisa diperkirakan, kemudian apakah akan terjadi perubahan-perubahan yang kemudian kembali kepada keadaan-keadaan semula. Ini semua harus kita waspadai. Akibat daripada perubahan-perubahan yang cepat sehingga lantas membawa daripada pertentangan antara barat sama timur menjadi mereda, perang dingin menjadi mereda. Karena perang dingin dari mereda, perlombaan daripada senjata dengan senjata juga menjadi mereda, berarti konfrontasi menjadi mereda, kemungkinan perang juga akan menjadi mereda. Kalau dulu persiapan itu memang mereka adakan karena masalahnya juga kita mengenal salah satu teori daripada Clausewitz misalnya, bahwasanya menggunakan kekuatan senjata untuk perang itu sebetulnya sebagai kelanjutan daripada politik yang gagal. Artinya menggunakan kekuatan politik yang tidak berhasil memaksa kepada orang lain, kemudian gunakanlah kekuatan senjata. Setelah mereka itu hancur, artinya dengan senjata, dengan lantas sekarang kehendak politiknya itu bisa dipaksakan kepada negara atau bangsa yang tidak menyetujui daripada politik mereka itu. Dengan demikian maka perang tentunya juga akan menjadi artinya dapat dikatakan menjadi mereda. Tapi juga lebih-lebih sebetulnya teori itu sebetulnya tidak berlaku lagi secara utuh. Ya, teori bahwasanya perang adalah sebagai kelanjutan daripada politik yang gagal. Ternyatanya juga setelah perang dunia, kekuatan senjata itu bukan suatu kekuatan yang bisa menentukan segala-galanya. Artinya kekuatan senjata yang bisa memaksa menghancur ke musuh, kemudian lantas daripada lawannya itu bisa menyerah begitu saja. Suatu bukti itu kita bisa merasakan sendiri. Pada waktu kita revolusi, kita itu hanya mempunyai senjata yang sangat sederhana. Belanda mempunyai lebih daripada kekuatan, tapi toh mereka tidak bisa memaksakan, mematahkan kehendaknya dengan kekuatan senjata kepada kita. Itu satu. Tanda yang kedua juga bahwasanya di Vietnam misalnya, pada waktu perang memperoleh kemerdekaan dari menghadapi Prancis, begitu pula sama di Indonesia. Dan yang terakhir lebih menyolok pada waktu menghadapi Amerika. Amerika kurang apa senjatanya?
dengan mengerahkan segala kekuatan senjata yang mutakhir ke perang Vietnam, tapi toh tidak bisa memaksa, mematahkan, menghancurkan daripada Vietnam, apalagi kemudian memaksa supaya mereka itu tunduk. Dan akhirnya Mandar kemudian apakah itu dikatakan kalah atau memang tidak, tapi nyatanya adalah Amerika harus menarik diri daripada Vietnam, dan kemudian Vietnam memperoleh kemerdekaan lengkap, tidak hanya Vietnam Utara tapi juga Vietnam Selatan, itu yang sekarang menjadi utuh, menjadi cita-cita daripada pemimpin mereka ialah Ho Chi Minh. Kemudian juga membuktikan bahwa kekuatan senjata tidak bisa menentukan segala-galanya. Ialah di Aljazair yang sama-sama merdeka juga begitu menghadapi Perancis pada waktu itu. Dan terakhir yang kita lihat adalah perang Kamboja. Vietnam yang tadinya memang bisa membuktikan kepada dunia walaupun dia mempunyai senjata yang tidak lengkap, tapi tidak dapat dipaksa oleh Amerika. Sekarang mereka akan akan mengeterapkan, memaksa Kamboja dengan kekuatan senjatanya, tapi ternyata juga memang tidak bisa. Sehingga dengan demikian perang daripada Vietnam terhadap Kamboja dengan kekuatan senjata toh tidak bisa menundukkan itu pada Kamboja sesuai dengan kehendaknya. Ini menggambarkan bahwasanya kekuatan senjata setelah Perang Dunia Kedua, yang tadinya Perang Dunia Kedua adalah masih berlaku teori bahwasanya perang sebagai kelanjutan daripada politik yang gagal untuk memaksakan supaya lawan itu menyerah, tapi nyatanya juga dalam keadaan modern dan keadaan kemajuan teknologi, toh juga senjata tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada lawan-lawannya. Bahkan kemudian mereka dapat dikatakan gagal kalau belum dikatakan kalah. Apa sebabnya ini? Sebabnya ialah karena daripada rakyat yang tidak memiliki kekuatan senjata bukan berarti harus menyerah begitu saja, masih mempunyai kekuatan-kekuatan lain, terutama kekuatan daripada rakyatnya. Yang kekuatan rakyat itu bisa dihimpun sedemikian rupa sehingga bisa dikelompokkan dalam rangka kekuatan-kekuatan nasionalnya, mulai daripada kekuatan ideologi politiknya, kekuatan ekonominya, kekuatan sosial budayanya, dan kekuatan daripada pertahanan keamanan. Kekuatan-kekuatan yang dihimpun menjadi kekuatan politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan dibina dan dikelola sedemikian rupa sehingga memiliki keuletan dan ketangguhan untuk dapat atau sanggup menghadapi segala tantangan yang timbul dari dalam maupun daripada luar. Inilah yang kita sebut ketahanan nasional daripada bangsa itu. Sehingga demikian, maka ketahanan nasional ternyata akan bisa menghadapi segala tantangan baik yang timbul dari dalam maupun daripada luar. Jadi ketahanan nasional tidak lain adalah sebetulnya penyusunan daripada semua potensi yang kita miliki, itu daripada potensi yang kecil sampai kepada potensi yang besar, kemudian kita himpun di dalam kekuatan-kekuatan, baik kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan sosial budaya, maupun juga daripada kekuatan pertahanan keamanan yang kemudian kita bina, kita lola itu sedemikian rupa sehingga mempunyai keuletan dan ketangguhan yang sanggup menghadapi segala tantangan yang timbul dari dalam maupun daripada luar. Ciri-ciri daripada ketahanan nasional yang telah kita buktikan adalah satu, percaya kepada diri sendiri, dan kedua adalah tidak mengenal menyerah dan sanggup berkorban untuk kepentingan yang lebih besar. Nah, ternyata dengan ketahanan nasional yang demikian itu bisa mengatasi segala kekuatan yang timbul daripada luar, walaupun kekuatan itu adalah kekuatan senjata yang lebih modern maupun juga dengan teknologi canggih dan lain sebagainya. Inilah yang harus kita pupuk sedemikian rupa sehingga tantangan daripada luar walaupun telah mereda, artinya tantangan ancaman militer sudah dapat dikatakan mereda karena konflik di antara barat yang timur, kemudian
ada perubahan dunia, perang dingin menjadi mereda, perlombaan senjata menjadi berkurang, dengan sendirinya lantas sekarang pembiayaan daripada kekuatan senjata menjadi kurang, tentunya ancaman senjata itu juga menjadi kurang. Andai kata pun juga akan tambah, kita itu mempunyai keyakinan bisa kita hadapi. Tapi juga hendaknya kita sadar bahwasanya memang kehancuran daripada suatu bangsa itu tidak hanya hancur daripada luarnya, tapi bisa juga hancur dari dalam itu sendiri. Dan tantangan itu tidak hanya daripada kekuatan militer, tapi juga hancurnya daripada ideologi yang kita takutkan pada waktu itu, ideologi komunis, tapi juga ada ideologi fanatisme daripada lainnya. Ini pun juga bisa menghancurkan daripada kelangsungan hidup negara dan bangsa, lebih daripada kita bangsa Indonesia yang memang punya ideologi yang lain sesuai dengan tekad kita, ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi daripada negara Republik Indonesia gitu. Tapi juga daripada ekonomi pun juga bisa menghancurkan daripada kelangsungan hidup negara dan bangsa kita. Karena itulah kewaspadaan ini juga harus selalu tidak hanya kita gambarkan daripada senjata ideologi, tapi juga daripada ekonomi, bahkan kebudayaan. Ini semuanya itu kita harus yakin dan percaya bisa kita hadapi dengan ketahanan nasional. Ancaman daripada kekuatan senjata kita hadapi senjata dengan dukungan daripada kekuatan lainnya, baik politik, ekonomi maupun juga sosial. Sebaliknya, ancaman ideologi harus kita hadapi dengan ideologi yang didukung oleh kekuatan nasional lainnya. Ancaman ekonomi pun juga demikian, dia hadapi dengan ketahanan ekonomi kita, yaitu yang didukung daripada lainnya. Dengan cara demikian, karena dalam menghadapi seperti tadi saya katakan, ciri-ciri daripada ketahanan nasional yang tangguh dan ulet adalah percaya pada diri sendiri dan tidak menyerah. Jadi dalam menghadapi apapun juga itu kita tidak akan menyerah dan akan mencari daya upaya cara untuk menghadapi setiap daripada tantangan dan lawan itu. Nah, sekarang kalau ancaman-ancaman dalam rangka kewaspadaan nasional daripada luar itu menjadi kurang, tapi saya katakan belum tentu kalau itu tidak akan timbul lagi. Karena itu kewaspadaan tetap harus kita miliki dalam menghadapi segala tantangan-tantangan yang timbul daripada luar, walaupun sudah akan mereda daripada kekuatannya. Tapi justru sekarang yang paling berbahaya adalah ancaman-ancaman dari dalam itu sendiri. Dan itu juga membutuhkan suatu kewaspadaan nasional itu sendiri. Umpamanya sekarang kita bertekad untuk melaksanakan kemurnian daripada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam mencapai cita-cita perjuangan daripada bangsa kita, masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Tentunya kita harus mempertahankan Pancasila itu sendiri, maupun juga daripada Undang-Undang Dasar 45 itu sendiri. Kita harus mengerti benar-benar apa itu Pancasila, apakah itu Undang-Undang Dasar 45. Kemudian lantas sekarang itu tidak hanya kita mengerti mengenai teorinya, tapi juga mengenai penghayatan dan pengamalannya. Kemudian timbul daripada orang-orang yang memang kurang mengerti daripada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, sudah menyalahkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, kemudian punya pikiran-pikiran untuk alternatif lain. Nah itu kan sudah merupakan ancaman sendiri. Gitu. Kalau kita biarkan dengan ini, nanti sekarang ya akan mengganggu daripada minimal stabilitas nasional yang kita perlukan sebagai persyaratan untuk pembangunan, ialah mengenai trilogi pembangunan, stabilitas nasional, pertumbuhan dan pemerataan. Kalau sampai kemudian lantas sekarang di dalam kita melaksanakan kemudian Pancasila dan Undang-Undang 45, kemudian orang-orang yang belum mendalami Pancasila dan Undang-Undang 45 lantas melontarkan pemikiran-pemikiran yang lain, itu tentunya sudah merupakan satu gangguan, satu ancaman. Minimal kita dengan sini harus memang kuat dalam rangka keyakinan kita terhadap Pancasila dan Undang-Undang 45, sampai kepada turut dalam rangka menghancurkan, meyakinkan kepada mereka supaya mereka itu betul-betul sebagai warga negara Indonesia mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara Republik Indonesia yang landasan ideal perjuangan Pancasila dan konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar 45. Itu dimengerti. Tanpa mengerti kemudian lantas sekarang ingin
menjual, menawarkan daripada alternatif lain, seolah-olah itu lebih baik, padahal belum menyelami. Karena itulah setiap warga negara sebenarnya memang harus betul-betul membentengi diri dengan mengerti dan mengetahui apa Pancasila dan apa Undang-Undang Dasar 45. Karena dengan demikian akan mengerti juga mengenai pengelolaan daripada negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu. Karena itu sistemnya dengan sini juga sistem pemerintah negara memang harus ya kepada Undang-Undang Dasar 45. Kemudian jangan sampai lantas mereka belum mengetahui setelah menilai itu salah. Itu yang baik adalah demikian, padahal belum mengetahui mereka apa sebenarnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dengan segala sistemnya yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 45. Tapi dia ingin melemparkan gagasannya karena yang diketahui mungkin belajar daripada bangsa dan negara lain itu, tapi sudah memberikan vonis ini Pancasila dan Undang-Undang 45 salah, kemudian lantas dia baik, lantas ini yang terbaik. Ini sudah merupakan satu kewaspadaan sendiri pada setiap warga negara yang benar-benar sadar akan hak dan kewajibannya di dalam melaksanakan dan membela Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian dalam rangka melaksanakan pembangunan sebagai usaha untuk mengisi kemerdekaan, misalnya mengenai suatu trilogi pembangunan, stabilitas nasional, pertumbuhan dan pemerataan. Sebetulnya tiga-tiganya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kenapa? Dalam sejarah perjuangan manapun juga, bangsa yang tidak bisa menjamin stabilitas nasionalnya, baik ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun jabatan keamanan, tidak mungkin membangun. Andai kata bisa membangun ya berjalan mundur, mungkin lantas sekarang majunya sedikit dan mundurnya banyak itu, sehingga mungkin hanya di tempat gitu saja. Karena nyata bahwasanya hanya dengan stabilitas nasional kita bisa membangun. Hanya dengan pembangunan akan ada pertumbuhan ekonomi. Hanya dengan pertumbuhan ekonomi kita bisa memperbaiki taraf hidup daripada rakyat dan rangka pemerataan itu. Pemerataan usaha maupun pemerataan menikmati daripada kue hasil daripada pembangunan itu. Karena dengan tidak ada kuenya, lantas apa yang akan kita katakan itu. Begitu pula dalam rangka membuat kuenya itu, dan dia juga tidak ada penghasilan untuk memenuhi daripada kebutuhan hidup daripada mereka. Ini pun juga demikian. Sudah sekaligus seperti berulang saya katakan, cita-cita kita itu sungguh mulia, masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Jadi adil harus dua-duanya, itu tes adil dan makmur, tes adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan. Jadi tidak hanya adil tok, tapi juga tidak hanya makmur tok, tapi adil dan makmur. Saya katakan kalau adil saja gampang, ialah membagi kemiskinan, semua miskin adil, tidak ada yang semua miskin makan satu mangkok ya satu mangkok, itu satu piring ya satu piring, semuanya itu adil. Tapi tidak makmur. Lah, cari makmurnya itu yang susah. Kalau adilnya gampang, tapi makmurnya itu susah. Kenapa harus mencari untuk ukuran kemakmuran itu? Kemakmuran itu hanya bisa tambah dengan dengan pertumbuhan, dengan membangun gitu. Nah, yang makmur ini untuk membangun pertumbuhan ini tidak bisa kita capai dalam waktu yang singkat, tapi harus bertahap gitu. Nah, sekarang tentunya kemakmuran ada, kemudian lantas sesuai dengan kemarin kita capai, barulah kita mikirkan pula atau bersamaan mikirkan pemerataan belum banyak untuk pemerataannya, dengan dia juga tidak kemudian lantas semua merata. Itu karena yang mungkin ini tentunya sudah pembangunan pikiran pertumbuhan itu pembangunan sekarang itu hanya menonjolkan kepada pertumbuhan saja. Dalam rangka pertumbuhan kita tidak bisa mencakup mengajak seluruhnya. Mereka yang punya potensi kita beri kesempatan. Nah, ternyata yang beri potensi itu ya hanya itu saja. Lantas seolah sudah menilai ini pembangunan keliru, strateginya keliru, karena hanya melihat yang pertumbuhan saja. Nanti yang ikut serta di dalam rangka pembangunan dan berhasil berarti menjamin pertumbuhan. Hanya itu saja. Berarti ini